Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Masih melanjutkan pencarian Pokemon legendari, Liko dan kawan-kawan sekarang dalam perjalanan menuju Tambang Galar. Saat terjadi badai petir di dekat Tambang Galar, Hatena yang ketakutan lari dari Pokemon liar yang mengelilinginya. Pokemon itu menemukan rumah yang tidak berpenghuni dan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Setelah melihat keluar jendela, Hatena yang kaget terjatuh ke dalam peti. Keesokan harinya di Prepasagi, Liko baru saja menyelesaikan kelas online-nya dan berbincang-bincang dengan temannya, Han, yang mengungkapkan bahwa ia telah menangkap Pokemon keduanya, yaitu Sandshrew. Han lalu menanyakan apakah Liko tidak tertarik untuk menangkap Pokemon. Liko mengatakan untuk sekarang mungkin belum, dan ingin berfokus melatih Sprigatito saja. Sayangnya percakapan mereka cukup sampai di sini saja, karena Liko sebentar lagi akan tiba di Tambang Galar. Setelah menutup panggilan itu, Liko dan kawan-kawan berjalan menuju Tambang Galar. Seperti yang telah diinformasikan oleh Kabu, bahwa Shiny Rayquaza menampakkan dirinya di area ini. Dalam perjalanan itu, Liko memperhatikan betapa antusiasnya Roy yang ingin bertemu dengan Shiny Rayquaza lagi. Sedangkan dirinya sendiri masih bimbang, ingin menjadi trainer seperti apakah saat sudah besar nanti. Propriede mengatakan trainer itu bisa digolongkan ke berbagai hal. Mereka ingin bertambah kuat, mengumpulkan banyak Pokemon, serta menemukan jenis Pokemon baru. Selama hal itu masih sejalan dengan yang namanya trainer Pokemon, Liko bisa menjadi apapun yang ia mau. Liko menyadari ternyata teman-temannya sudah punya impiannya masing-masing. Namun Liko juga ingat dengan perkataan Kabu yang mengatakan bahwa Liko harus memilih sendiri jalan yang ingin ia tempuh. Singkat cerita, mereka sampai di persimpangan jalan, di mana Roy meminta saran pada Liko jalan mana yang mereka pilih. Tapi Liko masih ragu untuk menjawab. Jadi Roy memilih jalan yang sebelah kanan. Ketiganya segera mencari tempat berteduh di saat turun hujan. Di sana Liko menemukan Hatena yang sebelumnya tergeletak di dalam peti. Roy lalu mengecek Pokédex-nya untuk informasi lebih lengkap tentang Pokemon tersebut. Pokemon ini bisa merasakan emosi yang kuat di lingkungan sekitarnya. Setelah menyadari ada yang tidak beres dengan Hatena, Liko segera membawanya melewati hujan deras untuk diperlihatkan kepada Molly. Sesampainya di kapal, Liko memperlihatkan Hatena kepada Molly, yang mengatakan meskipun Hatena baik-baik saja secara fisik, namun pikirannya seperti terganggu. Setelahnya Liko minta izin untuk menjaga Hatena sampai sembuh. Oleh karenanya Sprigatito jangan cemburu. Setelah kepergian Liko, Propriede mengobrol dengan Molly. Menurut mereka, menyerahkan Hatena kepada orang yang tenang dan kalem seperti Liko adalah ide yang bagus. Saat mengambil dadayannya yang kering, Liko pergi ke kamar Dot untuk mengantarkan kostumnya, sekaligus membicarakan tentang Hatena. Selama percakapan itu, Hatena menangkap emosi yang kuat yang diungkapkan Dot tentang komentar yang ia dapatkan di video nidotingnya, membuatnya kehabisan tenaga tanpa disadari oleh kedua gadis tersebut. Saat mereka berpaling ke arahnya, ternyata Hatena tadi sudah kabur. Karena merasa bersalah, Dot pun membantu Liko menemukan Hatena yang menghilang. Hatena lalu melihat Murdock dan Oreo yang sedang berdebat, dan langsung kabur setelah menangkap emosi yang begitu kuat. Pertengkaran mereka terhenti ketika Liko dan Dot datang. Ini pertama kalinya Dot berbicara langsung dengan pamannya, Murdock. Mereka berdua pergi lagi ke kamar Roy dan beritahukan bahwa Hatena telah menghilang. Roy punya solusinya. Mereka memasang jebakan untuk memancing Hatena keluar dari persembunyiannya. Sayangnya yang jatuh ke dalam jebakan tersebut adalah Fuecoco. Pada saat itu, Hatena bertemu dengan beberapa Pokemon yang sedang makan, tapi langsung lari saat Alcremie menawarinya sesuatu. Dengan pencarian yang tidak membuahkan hasil, Liko ingat betapa kewalahannya ia ketika tiba di kapal dalam badai seperti ini. Liko kemudian pergi ke dek observasi, di mana ia kadang-kadang suka merenung sendiri. Kebetulan Hatena juga ada di sana, meskipun Liko tidak langsung menyadarinya. Ia tahu rasanya berada di lingkungan yang penuh dengan Pokemon dan orang-orang baru. Ketika Liko hendak turun, Hatena ternyata menunjukkan dirinya di hadapan Liko. Liko lalu menanyakan apakah Hatena mau ikut dengannya.
yang direspon dengan melompat ke tudung jaket Liko. Saking nyamannya, Athena bahkan sampai tertidur. Roy dan Dot kagum dengan kemampuan Liko yang bisa cepat akrab dengan para Pokemon. Liko lalu menulis kejadian pada hari ini dan merasa sangat lega Sprigatito dan Athena bisa tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Molly dan Oreo memuji Liko yang bisa menenangkan Athena. Liko bilang ia hanya berbagi perasaan saja dengan Athena, sehingga Pokemon itu akhirnya percaya dengannya. Setelahnya, Liko membalikan Athena ke tempat asalnya. Selagi Athena berjalan dengan sangat pelan, Sprigatito tiba-tiba melompat ke depannya. Sesaat kemudian, Athena berbalik dan melompat ke pelukan Liko, menunjukkan bahwa ia ingin tinggal bersamanya. Alhasil, Prof. Riede menyerahkan Pokeball kepada Liko. Liko juga berjanji akan membahagiakan Athena jikalau mereka berpetualang bersama. Athena akhirnya masuk sendiri ke Pokeball-nya dan resmi menjadi Pokemon baru Liko. Prof. Riede dan Roy sangat terkesan dengan kemampuannya memahami perasaan Pokemon. Hal ini memotivasi Liko untuk mempelajari lebih lanjut tentang perasaan Pokemon dan akhirnya menemukan jalannya sendiri sebagai seorang trainer Pokemon. Dengan demikian, mereka melanjutkan perjalanan ke Tambang Galar. Sementara itu, sebuah kapal selam terlihat di teluk dekat Tambang Galar. Amesio siap berangkat. Setelah diberhentikan dari misi merebut Pendat, ia sekarang memberontak dengan menyelidiki rumor tentang Shiny Rayquaza yang berada di Tambang Galar. Setibanya di depan pintu masuk Tambang Galar, Liko menyadari Athena yang gemetaran. Mereka pun berasumsi Athena pasti bereaksi terhadap perasaan Shiny Rayquaza. Beralih ke Dot yang sedang mengedit video nidotingnya. Ia menggunakan bahan cotton candy yang dibelikan oleh Murdoch sebelumnya. Sedangkan Murdoch menyiapkan sarapan untuk teman-temannya, dikala Oreo sangat antusias dengan sup cadang yang baru saja dibelinya. Mereka juga mendapat info terupdate tentang Liko yang berhasil menangkap Athena. Rising Poltekker berharap semoga mereka bisa menjalin hubungan persahabatan yang erat. Landau sedang menyendiri seperti biasanya, kadang-kadang menyampaikan nasihat kepada siapapun yang mendengar suaranya. Ketika Liko dan kawan-kawan memasuki tambang, mereka melihat beberapa Pokemon yang tinggal di sana melarikan diri dari sesuatu. Pokemon itu tentunya sangat akrab dengan manusia, jadi mereka bukanlah penyebab para Pokemon itu melarikan diri. Setelahnya mereka menemukan bebatuan bercahaya di dinding, yang diyakini ini pasti bagian dari makanan Shiny Rayquaza, yang terdiri dari serpian debu dan meteorit yang jatuh ke bumi. Namun di tengah penjelasan tersebut, Liko dan Roy mengejar Pokemon mereka yang tiba-tiba kabur. Saat mereka sudah mendapatkan Pokemonnya, ternyata mereka tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Prof. Riede lalu menghubungi Liko yang memperlihatkan di mana mereka berada sekarang. Tapi hal itu tidak begitu membantu. Kalau sudah seperti ini, Prof. Riede pun memutuskan untuk berpencar mencari mereka berdua. Prof. Riede minta mereka untuk tetap menunggu selagi mencari jalan untuk ke sana. Roy menemukan celah kecil ingin masuk ke dalamnya. Tapi Liko peringatkan bahwa Prof. Riede menyuruh mereka untuk jangan pergi kemana-mana. Bagaimanapun juga, setelah mendengar suara misterius, Roy tetap pergi karena mengira sumbernya berasal dari Shiny Rayquaza. Sayangnya kalau saja mereka menunggu sebentar saja, mereka bisa bertemu dengan Prof. Riede. Di saat yang bersamaan, The Explorer masuki Tambang Galar untuk memburu Shiny Rayquaza juga. Ketika Liko dan Roy melanjutkan pencarian mereka, Sprigatito dikejutkan oleh Woobat yang terbang menjauhi mereka. Mereka semakin penasaran apa yang membuat Pokemon tersebut lari dari tempat tinggalnya. Sesaat kemudian mereka menemukan lubang kecil, tempat para Pokemon yang ketakutan sedang bersembunyi. Liko yang menyadari betapa takutnya mereka, lalu menawari beberapa kue, yang membuat Pokemon tersebut akhirnya mau keluar dari persembunyiannya. Kemudian mereka mendengar teriakan misterius sebelumnya yang membuat para Pokemon lari ketakutan. Liko dan Roy pun mengikuti Woobat ke sebuah pemukiman di mana mereka menemukan beberapa pekerja dan para Pokemon tergeletak tak berdaya. Salah satunya memberitahukan bahwa ada Pokemon raksasa yang muncul tadi pagi dan tiba-tiba saja mereka semua kehilangan staminanya.
Setelah menghubungi Pokemon Center untuk merawat para pekerja dan Pokemon, Liko dan Roy memutuskan untuk mencari Prof. Friede dan memberitahukan masalah ini. Tapi di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh The Explorer. Saat Kapten Pikachu mencari teman-temannya, ia melihat aura gelap menjulang di langit-langit. Prof. Friede juga menemukan bekas cakaran aneh di dinding, yang kalau diperhatikan baik-baik itu bukan punya Shiny Rayquaza. Prof. Friede yang mendengar suara langkah kaki mengira itu berasal dari Liko dan Roy, akan tetapi yang muncul malahan Amesio. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu, kata Prof. Friede, tapi Amesio tidak membalas sapaannya dan langsung mengeluarkan serum Leech. Prof. Friede tahu Amesio orangnya tidak sabaran, maka mau tidak mau mereka mengadakan pertarungan sekarang juga. Zirk dan Onia yang menyadari Liko masih menyimpan pendan berniat mencurinya. Onia lalu merintahkan Golduck Scratch, yang untungnya Kapten Pikachu tiba tepat pada waktunya untuk menghalau serangan tersebut. Tiba-tiba saja pendan Liko mulai bersinar, diikuti dengan teriakan misterius yang berasal dari jurang di dekat mereka. Seekor Pokemon burung raksasa berwarna merah menampakkan dirinya, dan masih belum diketahui secara pasti Pokemon apakah itu. Akan tetapi keberadaannya itu membuat Athena semakin ketakutan. Ditambah lagi Pokemon itu mempunyai Ancient Pokeball juga, sehingga timbul dugaan bahwa ini adalah salah satu Pokemon legendari yang dimiliki Lucius. Galarian Moltres melancarkan Air Slash yang bisa ditangkis Kapten Pikachu, namun Golduck dan Rhydon menerima begitu banyak damage. Galarian Moltres kemudian menggunakan Fiery Ward yang langsung menguras stamina mereka semua. Nampaknya inilah yang terjadi pada para pekerja dan para Pokemon sebelumnya. Kapten Pikachu menghindari wing attack Galarian Moltres dan mendorong Sprigatito agar tidak terkena serangan berikutnya. Namun akibatnya Pikachu tidak sempat lagi menghindar dan ia pun terluka cukup parah. Di saat Prof. Friede lengah, Amesio merintahkan Cerulean Ghost Dive, yang untungnya Prof. Friede masih sempat merintahkan Charizard untuk memblok serangan itu. Prof. Friede dibuat kewalahan dengan move Cerulean yang merepotkan tersebut. Namun setelah memfokuskan pikirannya, Charizard berhasil mendaratkan Dragon Claw pada lawannya. Meskipun begitu, ability Weak Armor Cerulean aktif, membuatnya bisa bertahan dari serangan Charizard yang fatal tadi ya guys ya. Berpindah lagi ke Galarian Moltres. Melihat teman-temannya dalam keadaan bahaya, Roy dan Fuecoco bisa mematahkan aura yang membelenggu mereka. Roy lalu merintahkan Fuecoco Flamethrower, yang sayangnya bisa dipatahkan Galarian Moltres dengan Hurricane dan mengurung Fuecoco di dalam tornado. Kapten Pikachu segera bertindak sebelum Galarian Moltres melancarkan serangannya lagi, yang menggunakan Thunder Punch-nya untuk memblok serangan tersebut. Namun akibatnya Pikachu pun tumbang. Liko dan Athena merasakan kemarahan Galarian Moltres yang mulai meruntuhkan tambang. Liko tahu apa yang akan terjadi jika mereka tetap berada di sini. Tekadnya yang kuat mampu mematahkan belenggu Galarian Moltres, lalu mengajak teman-temannya untuk segera lari dari tempat ini. Meskipun Roy masih terguncang dengan kekuatan Galarian Moltres, akhirnya mereka pun menggunakan kereta tambang untuk melarikan diri. Belum selesai sampai di situ karena Galarian Moltres ternyata masih mengejar mereka. Ketika Prof. Friede dan Amesio masih sibuk bertarung, mereka memperhatikan Liko dan Roy yang dikejar-kejar oleh Galarian Moltres. Charizard menembakkan Flamethrower untuk menyelamatkan mereka dari Pokemon yang mengamuk. Prof. Friede lalu menyuruh mereka untuk menjaga Kapten Pikachu, membiarkan Liko dan Roy keluar tambang dengan selamat. Sadar dirinya telah membuat Galarian Moltres marah, Prof. Friede dan Amesio pun terpaksa menghadapi Pokemon legendari yang mengamuk.